Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori asam basa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori asam basa dari Arrhenius. Pada video ini kita akan membahas mengenai teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, teori asam dan basa dilihat dari adanya proton yang bisa diberikan atau diterima, di mana asam merupakan spesi yang dapat memberikan proton atau sebagai donor proton. Proton di sini adalah ion H+. Sedangkan basa adalah spesi yang dapat menerima proton atau sebagai akseptor proton atau ion H+. Nah, kita langsung ke contoh. Misalnya kita memiliki reaksi NH3 dengan H2O yang berkeseimbangan menjadi NH4+ dan juga OH-. Jika kita cermati dan kita gambarkan strukturnya, jadi si NH3 strukturnya seperti ini ya. Kemudian H2O seperti ini, itu berkeseimbangan dengan NH4+ dan OH-. Nah, di sini H2O memiliki ion H+ yang dapat diberikan kepada NH3. Nah, kalau misalnya si NH3 menerima ion H+ dari H2O, maka NH3 akan berubah menjadi NH4+. H2O yang tadi sudah memberikan H+-nya akan berubah menjadi OH-. Seperti itu. Nah, karena si OH2O ini dapat memberikan ion H+-nya, maka si H2O ini disebut sebagai asam, menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan NH3, karena dia menerima H+ dari H2O, maka si NH3 ini merupakan basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, pada reaksi ini, karena dia merupakan reaksi kesetimbangan, maka NH4+ itu dapat berubah kembali, NH4 dan OH-, NH4+ dan OH- itu dapat berubah kembali membentuk NH3 dan H2O, di mana NH4+ itu dapat memberikan ion H+-nya kepada OH-, sehingga NH4+ akan berubah kembali menjadi NH3, kemudian OH- yang tadi sudah menerima H+ akan berubah menjadi H2O. Karena NH4+ itu memberikan H+-nya, maka di sini NH4+ menurut Bronsted-Lowry dia akan bersifat sebagai asam. Sedangkan OH- karena menerima H+, maka dia akan sebagai basa. Nah, kalau kita cermati di sini, pada teori asam basa Bronsted-Lowry ada istilah yang dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi. Konjugasi berarti pasangan asam basa yang berpasangan gitu ya. Yang manakah yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi? Yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi adalah spesies-spesies yang hanya berbeda pada satu ion H+ saja. Jika kita lihat, berarti pasangan asam basa konjugasinya adalah NH3 dan NH4+. Beda hanya pada satu H+, NH3, NH4+. Beda satu H+ saja. Kemudian H2O dengan OH-. Itu pasangan asam basa konjugasi juga. Dia berbeda hanya pada satu ion H+ saja. Gitu. Itu ya. Jadi berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry itu dilihat dari adanya proton. Kalau spesies tersebut memberikan proton, maka disebut sebagai asam, ya. Sebaliknya, jika dia menerima proton atau ion H+, maka dia disebut sebagai basa. Oke, jadi suatu spesies itu ada yang dapat berperan sebagai asam dan sekaligus berperan sebagai basa. Spesies yang demikian kita kenal dengan sebutan amfoter, ya. Dapat berperan sebagai asam dan dapat berperan sebagai basa. Bagaimana sih contohnya? Kita cermati di sini kita memiliki suatu reaksi, yaitu reaksi H2SO4 dengan H2O yang berkeseimbangan menghasilkan ion HSO4- dan H3O+. Jika kita cermati ya bahwa
H2SO4 yang di sebelah kiri itu akan berubah menjadi HSO4-. Artinya apa sih? Artinya si H2SO4 ini akan memberikan atau mendonorkan H+-nya ke H2O. Ya, akan memberikan H+-nya ke H2O sehingga dia menjadi HSO4-. Maka si H2O tadi yang sudah mendapatkan H+ akan menjadi H3O+. Kalau kita tuliskan, si H2SO4 ini karena sebagai donor proton, donor H+, dia bersifat asam atau sebagai asam. H2O-nya karena menerima, berarti sebagai basa. Kemudian di sini HSO4- langsung saja bisa ya karena dia kemiripan, ada kemiripan dengan H2SO4, bedanya hanya pada satu ion H+ saja, maka kalau H2SO4-nya asam, HSO4-nya minnya pasti basa konjugasinya, karena dia berpasangan asam basa konjugasi gitu. H2O itu sebagai basa, maka H3O+-nya pasti asam konjugasinya. Ini kalau misalnya kita mau buktikan, bisa ya, H3O+ itu bisa bereaksi kembali dengan HSO4- untuk menghasilkan H2SO4 dan H2O ya. Artinya si H3O+ itu kalau mau berubah menjadi H2O, maka dia harus memberikan H+ atau donor H+ kepada HSO4-. Karena H3O+ ini donor H+ atau memberikan H+, maka dia sebagai asam gitu. HSO4- karena dia yang menerima H+, maka dia sebagai basa. Tuh. Nah, kalau kita amati di sini, HSO4- di reaksi ini, kita sebut saja sebagai reaksi 1 ya, itu dia berperan sebagai basa. Gitu. Bagaimana jika terjadi reaksi kembali? Jadi HSO4- ini akan bereaksi kembali dengan H2O, reaksinya berkesetimbangan menghasilkan SO42- dan H3O+. Maka kalau kita amati, HSO4- akan berubah menjadi SO42-. Artinya HSO4 ini harus memberikan H+-nya, dia akan memberikan H+-nya kepada H2O. Karena HSO4- ini memberikan H+-nya kepada H2O, maka HSO4- ini sebagai asam. H2O-nya karena menerima H+, maka dia sebagai basa. Ini ya, sama urutannya seperti yang di atas. Kalau kita tuliskan yang di sebelah kanan ya sama aja, berarti karena HSO4- pasangannya dengan SO42-, tadi HSO4-nya asam, berarti SO4-nya ya basa konjugasinya. H3O+ ya berarti asam konjugasi dari H2O, gitu. Itu untuk di reaksi kedua. Oke ya, kalau mau dibuktikan pun bisa H3O+ kalau mau jadi H2O, artinya dia akan menyumbangkan satu H+-nya kepada SO42- sehingga menjadi HSO4-. Seperti itu. Nah, kalau kita amati di sini, apa sih artinya? Artinya, ion HSO4- itu dapat berfungsi sebagai asam sekaligus sebagai basa. Bagaimana kita lihat kalau di reaksi 1, HSO4- itu dia sebagai basa, karena dia menerima H+ dari H3O+. Sedangkan di reaksi 2, HSO4- itu dia sebagai asam karena dia memberikan H+-nya pada H2O. Gitu. Jadi spesies yang seperti ini itu kita kenal sebagai amfoter, dapat bersifat sebagai asam dan dapat bersifat sebagai basa juga. Seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian ada yang kita kenal sebagai efek leveling. Apa sih efek leveling ini? Efek leveling itu adalah efek pelarut pada sifat asam dan basa. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan air ya, dalam air gitu. Kalau kita cermati, yang pertama, poin pertama, ion hidronium atau H3O+ itu merupakan asam terkuat di dalam air. Mengapa demikian? Karena asam-asam yang lebih kuat itu ternyata dia akan bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H3O+. Artinya, semua asam yang kuat jika bereaksi dengan air, maka tadi spesifik di dalam air ya, dia akan menghasilkan ion H3O+. Maka kalau dalam air, bisa disimpulkan dalam air, ion hidronium atau H3O+ itu merupakan asam yang paling kuat. Kita lihat contohnya di sini adalah HCl. HCl jika bereaksi dengan air itu pasti akan menghasilkan ion H3O+ dan juga ion Cl-.
gitu. Kemudian yang kedua, ion hidroksida atau OH- adalah basa terkuat di dalam air. Sama ya, sistemnya air. Mengapa demikian? Karena basa yang yang kuat itu ternyata akan bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Kita beri contoh di sini yaitu ion O2- jika bereaksi dengan air itu akan menghasilkan 2 ion OH-. Artinya basa yang paling kuat di dalam air itu adalah ion hidroksida atau OH-. Seperti itu. Nah, apa sih kaitannya dengan kekuatan asam basa? Langsung saja, misalnya di sini reaksi yang pertama ya, HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Jika kita cermati, reaksi ini merupakan reaksi satu arah, artinya seluruh H+ itu akan terionisasi dalam air ya, akan terionisasi menjadi H3O+ atau H+ dan juga ion Cl-. Artinya apa sih? Artinya walaupun si H3O+ ini bisa memberikan H+-nya kepada Cl-, si Cl- ini tidak akan cukup kuat untuk membentuk kembali HCl. Jadi reaksinya itu tidak akan cukup kuat untuk kembali membentuk HCl dan H2O. Maka panahnya adalah panah satu arah. Artinya reaksinya terionisasi sempurna. Seperti itu. Dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan bahwa si HCl ini merupakan asam ya. Kan ini bisa kita tuliskan nih, HCl kalau misalnya mau berubah jadi Cl-, maka dia bisa memberikan ion H+-nya gitu kan ya. Ion H+-nya. Sebaliknya ini kalau misalnya H3O+ mau ke sini itu memberikan ion H+-nya. Seharusnya kan seperti itu ya. Cuman reaksinya tidak cukup kuat nih. Artinya apa? Artinya si HCl ini sebagai asam, si Cl- dalam larutan itu bisa berperan sebagai basa konjugasi dari HCl. Asamnya HCl ini merupakan asam yang kuat. Sebaliknya basa dari si Cl-, basa konjugasi yang Cl- ini merupakan basa konjugasi yang lemah. Kenapa kita sebut demikian? Karena tadi alasannya, dia tidak akan cukup kuat untuk bereaksi kembali menghasilkan HCl. Gitu. Jadi di situ balance-nya. Suatu asam yang kuat akan menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Sebaliknya kalau basa konjugasinya kuat, berarti dia berasal dari asam yang lemah. Seperti itu. Nah, inilah yang dibahas di kekuatan relatif asam basa. Bisa kalian cermati, di sini ada tabelnya ya, bersumber dari textbook. Di sini kalau kalian lihat, ini yang tanda panah ke atas, increasing acid strength, berarti semakin ke atas itu sifat asamnya semakin kuat. HClO4 itu asamnya sangat kuat. Sebaliknya, kalau kita cermati di basa konjugasi, perhatikan dan ingat kembali bahwa asam dan basa konjugasi pasangan itu hanya berbeda di satu ion H+ saja. Maka kalau misalnya kita punya HCl, basa konjugasinya ya dikurangi H+1, berarti ClO4- gitu kan. Asam yang kuat ini, si HClO4 itu akan menghasilkan ClO4- basa konjugasi yang lemah gitu. Maka dilihat di sini di tanda panah biru ke bawah ini ya, increasing base strength. Artinya ya semakin ke bawah ya sifat basanya yang semakin kuat, berkebalikan dia. Jadi suatu asam yang kuat akan menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Sebaliknya kalau misalnya asamnya lemah berarti basa konjugasi yang dihasilkan itu basa konjugasi yang kuat. Itu untuk kekuatan relatif asam basa konjugasi. Tuh. Nah, di sini ada 4 contoh soal ya. Tuliskan spesies yang merupakan asam dan basa sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kalau misalnya disuruh cuma menuliskan asam dan basa, caranya gampang, langsung saja. Yang dicermati adalah donor proton ya, H+. Jadi kalian tinggal lihat, gampangnya lihat kanan dan kiri. Di kiri kita punya HF. HF ini di sebelah kanan akan berubah menjadi F- ya. Artinya apa? HF kalau berubah jadi F- berarti dia mendonorkan H+-nya. Dia donor H+ ke mana sih? Ke yang masih sama ruasnya dengan dia ya. Berarti dia donornya ke H2O. Nih, dia memberikan H+-nya.
Karena dia memberikan H plusnya, maka si HF ini sebagai donor proton, donor H+, dia bersifat sebagai asam dari Bronsted-Lowry, ya, berperan sebagai asam Bronsted-Lowry. Sedangkan H2O karena menerima H+ dari HF, maka dia sebagai basa Bronsted-Lowry. Nah, gitu. Ini secara gampang sebenarnya bisa langsung kita tuliskan ya, pasangan, karena tadi ada pasangan asam basa konjugasi ya, berarti dia punya kemiripan, hanya berbeda pada satu ion H+. Maka si HF ini pasti pasangan basa konjugasinya adalah si F-, gitu kan. Maka ini bisa kita buat untuk membedakan saja, kalau ini kita simbolkan asam 1, maka ini basa 1, karena dia pasangan 1 dengan 1 gitu. H2O berarti pasangannya dengan H3O, karena ini sebagai basa, berarti H2O itu tadi sebagai basa ya, H2O sebagai basa, maka H3O plusnya pasti sebagai asam konjugasinya. Maka kalau kita berikan ini basa 2, simbolnya yang di sini pasti asam 2. Dia pasangan asam basa konjugasi. Angka itu hanya untuk membedakan pasangannya gitu ya. Itu gampangnya. Kalau kalian mau buktikan juga untuk ruas yang sebelah kanan tuh bisa. Artinya gimana sih? Artinya H3O plus itu kalau mau berubah menjadi H2O, maka dia harus mendonorkan satu ion H plusnya. Didonorkan ke F- ke sini. Maka karena dia mendonorkan H plusnya, H3O plus itu bersifat atau berperan sebagai asam Bronsted-Lowry. F- karena menerima H+, maka dia bersifat sebagai basa Bronsted-Lowry. Seperti itu. Itu ya. Udah. Kemudian selanjutnya CH3COOH ditambah HCl berkesetimbangan CH3COOH2. Ini harusnya ada plusnya ya. Mohon maaf di soalnya kurang. Ditambah Cl-. Sama nih. Bisa langsung saja kalian lihat kanan dan kiri, CH3COOH, ini H-nya ada 2. Oh, berarti si ini, CH3COOH itu pasti menerima H+. Dari mana menerimanya? Dari HCl. Atau HCl ini donor H+ ke sini, gitu. Maka si HCl ini berubah menjadi Cl- di sebelah kanan. Karena HCl-nya yang mendonor, maka HCl-nya sebagai asam, ini sebagai basa. Langsung bisa kalian tanpa pembuktian bisa saja sebenarnya langsung dituliskan CH3COOH ini pasangan konjugasinya dengan CH3COOH2, maka yang ini asam, HCl itu pasangan konjugasinya dengan Cl-, ya kan, yang ini basa. Sisanya tinggal bisa kalian simbolkan saja. Misalnya kalau CH3COOH-nya basa 1, berarti pasangannya yang satu yang di sini. Kalau HCl-nya ini berarti kita berikan nomor 2 dengan sini pasangannya. Seperti itu. Next, yang di bawah, NH3 ditambah CH3COH berkesetimbangan menjadi NH4+, dan CH3CO- sama. NH3 menjadi NH4+, artinya dia mendapatkan satu H+. Dari mana? Dari CH3COOH. Artinya si CH3COOH ini akan mendonorkan H+-nya, seperti ini ya, mendonorkan H+-nya. Karena CH3COOH menjadi donor, maka dia asam. NH3 karena menerima berarti basa. NH3 berpasangan dengan NH4 karena NH3-nya basa, maka NH4-nya asam gitu. CH3COOH itu asam, pasangannya dengan CH3CO-, maka ini basa. Saya tinggal diberikan kalau nomor untuk membedakan ya, NH3 itu basa, kalau kita berikan nomor 1 berarti pasangan NH4-nya juga 1 gitu. CH3COOH-nya 2, di sini 2 gitu. Sama. Tuh, berarti dengan cepat kalian bisa selesaikan soal yang D, HF menjadi HF2+, salah ini ya. Harusnya 2-nya di sini. Karena H+, berbeda hanya pada satu H+ saja. Ingat kembali ya, pasangan asam basa konjugasi, perbedaannya hanya pada satu ion H+ saja, gitu ya. Maka HF kalau menjadi H2F+, itu dia akan menerima ion H+ dari HNO3, seperti ini. Karena HNO3 yang memberikan H+, maka dia sebagai asam, HF-nya sebagai basa, ya. H2F plus-nya itu pasangan asam basa konjugasinya dengan HF, maka karena tadi HF-nya basa, maka yang ini asam.
NO3-nya, karena tadi HNO3-nya adalah asam, berarti ini basa gitu. Tinggal diberikan, kalau di sini 1, berarti ini 1, di sini 2, ini 2. Seperti itu. Oke ya, untuk latihan soalnya, silakan dipahami kembali. Kata kunci utamanya adalah bahwa pasangan asam basa konjugasi ya, berbeda hanya pada satu ion H+ saja, gitu. Jadi bedanya hanya pada satu ion H+ untuk pasangan asam basa konjugasi. Ya. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.